Kan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta. Dian, selamat petang. Jadi apa saja hasil pemeriksaan Hasto menurut KPK, serta apakah surat permohonan pra-peradilan jadi diserahkan Hasto dan tim kuasa hukum ke penyidik? Ya, Cindy, tentu secara umum melalui pemeriksaan Hasto hari ini KPK berhasil mendapatkan keterangan yang dikonfrontasi dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh KPK, baik itu berupa dokumen maupun juga barang elektronik. Kemudian juga tentu mengonfirmasi Hasto dengan keterangan-keterangan saksi yang sebelumnya sudah diperiksa oleh KPK. Nah, dalam pemeriksaan ini tentu juga penyidik menggali pengetahuan Hasto Kristianto terkait dengan kronologis maupun juga detail perannya dalam kasus ini. Ada dua kasus yang disangkakan kepada Hasto, tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Kemudian juga mungkin saja penyidik dalam pemeriksaan Hasto kali ini juga menggali pengetahuan Hasto soal keberadaan tersangka Harun Masiku. Karena kita tahu bahwa sampai dengan saat ini tersangka Harun Masiku masih dalam radar pencarian KPK. Nah, yang menjadi sorotan dari pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini juga adalah kenapa KPK tidak langsung menahan Hasto Kristianto. Nah, kita tahu bahwa memang dalam hal penahanan tersangka berdasarkan KUHP itu menjadi kewenangan penuh penyidik, baik itu melalui pertimbangan subjektif maupun juga pertimbangan objektif. Nah, tapi dalam hal ini juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat bukti, mungkin juga alat bukti pamungkas, salah satunya melalui keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah dijadwalkan tapi belum bisa hadir. Lengkapnya kita dengarkan pernyataan lengkap dari Tessa Mahardika berikut ini. Masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Penundaan dan panggilan tadi disampaikan Hasto Kristianto kepada KPK adalah menolak surat permohonan tersebut karena KPK menilai tidak menghentikan proses penyidikan karena memang pra-peradilan ini tahapan yang berbeda dari tahapan hukum yang ada di KPK. Sebelum nantinya kalau ada putusan dari pra-peradilan itu tentu kasus yang berbeda, Cindy. Nah, KPK memastikan bahwa Hasto nanti akan kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Waktunya kapan itu yang akan kita nantikan bersama. Cindy. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga, terima kasih atas laporan Anda.